Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Biro SDN Polda Aceh bersama saya Norma Yunita. Salam presisi. Sobat Polri, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi di podcast kita. Dan hari ini saya ditemani tamu spesial juga seperti biasa-biasanya. Ada adik kita yang bernama Bribda Fikri Purnamarawi. Siapa dia sehingga kita undang di podcast kita pada hari ini? Yuk kita kenalan dengan dia. Oke, Bribda Fikri Purnamarawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fikri masih malu-malu Sobat Polri. Nah, karena dia sendirian loh. Biasa kan podcast ini kan ada 2 ya, ada 3 orang. Nah, hari ini dia sendiri nih. Jadi apa kabar Fikri? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Santai aja Fikri. Ya, Bu. Oke, Fikri. Fikri kelahiran Aceh Tengah, betul? Betul. Iya, jadi Fikri ini adalah adik kita lulusan Bintara Remaja. Angkatan berapa Fikri? Angkatan 48, Bu. Angkatan 48, Sobat Polri. Berarti pendidikan di tahun 2022 ya. Oke. Jadi dia kelahiran Aceh Tengah. Nah, Fikri, pada saat Fikri lulus nih, tentu Fikri ini ada persiapan-persiapan tertentu ya waktu mau mengikuti pendidikan. Nah, sedikit bocoran nih Sobat Polri, Fikri ini dia pada saat kelulusan ranking pertama dari kabupatennya, benar ya Fikri ya? Jadi Aceh Tengah. Dari Aceh Tengah dia ranking pertama. Kalau dari globalnya berapa? 263. 63, oke baik. Nah, Fikri pada saat itu kan nggak semua orang memiliki kemampuan ya seperti itu. Apalagi kayaknya tahun 2022 ini sangat-sangat kompetitif ya. Sehingga ibu ya sangat sedikit loh yang diambil kebetulan ya. Karena kita banyak dari bidang-bidang yang lainnya. Tapi Fikri mampu menjadi peringkat 1 untuk jajaran Aceh Tengah. Itu kiatnya apa saja sih Fikri? Untuk kiatnya yaitu persiapan, Bu. Ikut-ikut les besi, terus belajar akademik, belajar sendiri juga, Bu, di rumah, buka-buka YouTube, lihat contoh soalnya. Terus persiapan juga untuk jasmani, sering latihan di lapangan. Dan dulunya juga pull up nggak naik, tapi seiringnya waktu berjalan latihan, alhamdulillah bisa naik. Pull up itu adalah ring stok gitu ya? Iya, ring stok. Dia memang nggak semua orang bisa ya kalau kita nggak latihan. Kan Gede, Bu, dan dulu. Oh ya? Jadi kan dulu agak lebih besar. Itu Fikri belum bisa pull up tuh usia berapa? Usia 20. 20-an itu masih belum bisa pull up. Iya, Bu, umur 20. Kemudian karena tekad mau jadi anggota Polri, latihan terus ya, akhirnya sampai bisa. Wow, luar biasa. Jadi memang butuh latihan yang rutin ya Fikri ya, termasuk akademik dan psikologi tadi ya, sehingga nilainya menjadi terbaik. Ya itu dia, betul kita contoh juga nih Fikri nih. Nah, pada saat mengikuti pendidikan, persiapan itu tadi, itu siapa saja yang mensupport Fikri nih? Kan pasti ada orang-orang di sekitar kita. Yang mensupport itu kakak, abang, dan kerabat-kerabat lainnya, Bu. Kakak, abang, emang orang tua mungkin kan pasti tadi kan support kita juga nih. Ya, Bu. Orang tua kan juga support, Bu. Tapi kan udah almarhum. Oke, berarti Fikri pada saat persiapan orang tua sudah almarhum. Ibu atau ayah? Dua-dua, Bu. Oh, berarti Fikri orang tuanya sudah tidak ada lagi. Jadi Fikri ini ketika persiapan memasuki seleksi pendidikan rekrutmen Polri, orang tua memang sudah tidak ada lagi. Sehingga yang mensupport Fikri adalah dari abang, dari keluarga dan kerabatnya. Wah. Kalau boleh tahu orang tua meninggal tahun berapa Fikri? Kalau untuk ibu tahun 2018, Bu. Ibu Fikri meninggal di tahun 2018. Termasuk baru juga ya. Kalau ayah? Ayah tahun 2021, Bu. Masya Allah. Berarti memang Fikri sudah sudah SMA ya? Ada SMA ya ibu? Kalau waktu meninggal ibu, Fikri udah SMA, Bu. Fikri udah SMA.
ternyata Fikri menempuh seleksi ini lumayan berat sih kalau menurut saya ya, tapi alhamdulillah juga disupport sama keluarga. 2021 pasti Fikri kan sedang persiapan tuh, ya kan? Waktu itu kan ayah sering sakit Bu, jadi udah disuruh nih sama almarhum ayah untuk ke Banda, jadi ikutin les biar persiapannya tuh cepat itu Bu. Tapi Fikrinya nggak mau Bu, nanti kalau pergi siapa yang jagain rumah sakit tuh Bu. Oh, ayah udah sakit pada saat itu. Terus akhirnya Fikri jagain ayah Bu, di rumah sakit, terus sempat ke Medan juga Bu dibawa. Oh, ayah ke Medan, Fikri ikut Bu, almarhumnya juga di Medan, rumah sakit Medan. Jadi Fikri bukan gak ngikutin apa kata ayah, tapi Fikri menjaga dulu kondisi ayah ya. Jadi yang terbaik kita berikan untuk ayah. Jadi begitu Sobat Polri, ternyata Fikri memiliki perjalanan hidup yang mungkin gak semua orang bisa melalui hal itu sekuat Fikri ya. Alhamdulillah Fikri bisa membuktikan bahwa ayah mensupport sebelum beliau meninggal. Ibu juga suka Fikri jadi polisi. Fikri jadi polisi sendiri apa memang kepinginnya orang tua atau memang Fikri juga suka? Memang niat gitu? Niat juga ya Bu, memang suka sama pekerjaannya. Di satu titik lain memang juga ibu senang. Ya, pengen anaknya jadi polisi gitu. Cita-citanya apa Fikri? Cita-cita dari kecil jadi polisi. Wow, jadi emang ternyata Fikri dari kecil cita-citanya pengen jadi polisi. Terus disupport lah oleh kedua orang tua saat almarhum dan almarhumah masih ada, disupport penuh juga oleh keluarga. Nah ini nih, support system seperti ini yang membuat anak-anak kita berhasil Sobat Polri. Memang itu sangat penting ya Fikri ya. Alhamdulillah. Nah jadi Fikri memang kepingin banget ya dari kecil. Dari keluarga ada nggak yang keluarganya polisi gitu mungkin sehingga Fikri nggak ada kepingin? Nggak ada. Jadi terus lihat sosok siapa nih Fikri sehingga kepingin jadi polisi? Lihat polisi di jalan tuh kan, suka lihat seragamnya. Oke, jadi ternyata tanpa ada saudara kita yang jadi polisi pun melihat sosok polisi, entah itu di film, entah itu di televisi ya, entah itu di jalan sedang mengatur lalu lintas ataupun sedang menangani pelayanan kepada masyarakat, ternyata menumbuhkan rasa kecintaan Fikri terhadap Polri. Oke juga nih Fikri ceritanya ya. Jadi berawal dari situ. Nah, saat pendidikan Fikri tanpa orang tua memang disupport oleh kakak kerabat gitu ya. Tapi ada nggak perasaan yang aku nggak punya orang tua nih? Ada ya. Itu gimana? Apa yang Fikri rasakan pada saat itu? Sedih. Pikir udah sukses gini, orang tua udah nggak ada itu. Tapi kan nggak boleh juga ngeluh, dijalanin aja sama pendidikan. Tetap semangat. Pasti kedua orang tua pasti juga lihat Bu. Yes, betul. Pasti beliau di sana sangat bahagia juga melihat anaknya bisa sukses. Nah itu kan waktu di pendidikan kita ada waktu-waktu pesiar gitu kan ya? Ada didatangin keluarga gitu biasanya ya? Itu pesiar nggak ada Bu. Pesiar nggak ada. Tapi keluarga datang ke SPN gitu ada? Nggak ada Bu. Enggak, bukan. Sorry, maksud ibu teman-teman yang lain. Ada waktu misalnya di pendidikan dikunjungi misalnya, ada waktu-waktunya nggak? Nggak ada Bu. Fikri nggak ada Bu. Oh nggak ada. Jadi 5 bulan itu tanpa dikunjungi. Oke, baik. Berarti memang biar kalian itu dibentuk menjadi mentalnya kuat gitu ya, nggak manja ya kan. Nah jadi memang sudah diatur sedemikian rupa cara pembelajaran, termasuk bagaimana proses kalian pesiar itu ya tadi ya. Memang kalau tidak dibutuhkan ya memang nggak diberikan dulu mungkin ya. Oke. Saat pendidikan Fikri pasti banyak ya mata pelajaran yang kalian dapatkan ya, banyak ya. Apa aja tuh Fikri? Contohnya itu 5 fungsi teknis kepolisian. Apa aja? Intelkam, reserse, lantas, binmas,
sama Smapta. Nah, itu dia Sobat Polri. Samapta, Binmas, Intelkam, Reserse, dan apa satu lagi lupa. Lantas, Bu. Oke, ada lantas. Jadi itu 5 fungsi dari kepolisian ya, yang memang. Nah, dari 5 itu Fikri suka pelajaran apa, Fikri? Dari kelima suka di reserse. Bagian reserse. Itu bagian reserse itu bagian apa sih? Bagian apa, Bu? Menyelesaikan suatu kasus kriminal. Ya. Kayaknya kalau seandainya ada pencurian, ada apa ya, kasus-kasus pembunuhan, kasus yang kekerasan itu ke sana ya, ke reserse ya. Hidung. Berarti Fikri suka jadi detektif nih sepertinya. Jadi jiwa-jiwa detektifnya meronta-ronta kalau mengikuti pelajaran reserse itu ya. Jadi ya sih memang menantang ya. Pelajaran menembak. Oh, menembak juga, ada menembak. Banyak lah, Bu. Menembak. Suka pelajaran itu, Fikri? Punya suka, hal yang menantang ya? Ada target. Karena kan ya, baru pertama kali juga, Bu, megang senjata. Jadi suka lah. Iya, jadi itu menantang, adrenalin juga ya, bikin kita fokus dan sebagainya. Oke, terus pelajaran apa lagi nih Fikri yang Fikri sukai selain yang 5 tadi? Pelajaran Perdaspol, Bu. Perdaspol. Ya. Itu singkatan dari apa, Fikri? Dasar-dasar kepolisian, Bu. Pernya, PBB gitu. Pernya itu apa sih? Peraturan bukan? Peraturan. Ya. Peraturan dasar kepolisian. Oh, PBB. Oke. Itu memang harus polisi itu harus punya itu ya, harus mampu dia gitu. Ternyata apalagi kalau kita suka, jadi tambah keren lagi gerakannya ya, Fikri ya. Harus patah-patah. Iya, itu harus patah-patah dia dalam PBB. Jadi kalau misalnya kita itu happy, suka, itu jadi ringan aja menjalaninya ya, Fikri ya. Ringan, Bu. Walaupun adalah jadi waktu kita ada tindakan kan biasa. Waktu bilang ringan, senyumnya tipis ya kan. Ya Pak, tentulah proses pendidikan itu lumayan lumayan berat, apalagi Fikri anak keberapa? Anak ke-6. Anak ke-6. Jadi Fikri anak ke-6 dari 7 bersaudara. 7 bersaudara, Sobat Polri. Jadi Fikri ini anak yatim piatu, anak ke-6 dari 7 bersaudara. Artinya pasti awalnya Fikri itu namanya juga anak ke-6 ya kan, termasuk yang hampir-hampir bungsu, pasti kan dimanja lah ya kan, awal dulunya sama ibu, sama ayah, sama kakak-kakak. Tapi ternyata sampai pendidikan Fikri harus gimana, Fikri? Harus mandiri ya? Harus mandiri ya kan? Itu proses adaptasinya gimana, Fikri? Ngapain aja sih Fikri di pendidikan yang dulunya Fikri di rumah seperti ini? Ketika pendidikan Fikri harus seperti ini, apa sih yang berubah? Contohnya dari kayak bangun tidur, Bu. Kan kalau di rumah tuh bangun tidur, apalagi bujang, Bu. Laki, jadi kadang-kadang nggak teratur tidurnya, bangunnya kesiangan. Di setelah di pendidikan disiplin, kan disiplinnya tinggi, Bu. Jadi jam sekian harus bangun, sholat subuh. Oke. Kalau nyuci tuh gimana, Fikri? Itu nyuci sendiri nggak? Kalau nyuci sendiri, Bu. Sendiri. Waktu di rumah siapa yang nyuciin? Atau nyuci sendiri juga? Kalau waktu di rumah, orang tua masih ada, orang tua, Bu. Setelah orang tua tidak ada, kadang-kadang laundry, kadang-kadang nyuci sendiri juga, Bu. Berarti sudah mulai mandiri juga ya. Oke. Berarti itu, jadi ketika pendidikan itu memang proses pembentukan ya. Jadi karakter kita yang dulunya seperti apa, sekarang Fikri jadi anggota kepolisian udah berbeda jauh dengan saat Fikri menjadi siswa SMA, SMP dan sebagainya ya. Jadi Fikri udah jadi bapak polisi gitu. Fikri asal dari Aceh Tengah ya. Iya, Bu. Oke. Sobat Polri, bagi yang mungkin belum tahu, Aceh Tengah ini wilayah kabupaten yang ada di tengah provinsi Aceh. Jadi dia itu dataran tinggi ya, tinggi. Ya. Penghasil kopi. Itu jadi terkenal penghasil kopi. Nah, Aceh Tengah ini juga identik kedaerahannya juga cukup kental ini. Bahasa apa sih dipakai kalau di Aceh? Bahasa Gayo, Bu. Gayo. Jadi Fikri ini ternyata anak Gayo. Jadi tepatnya di Aceh Tengah. Ibu pernah dengar nih, kalau anak-anak di sana, yang kerennya anak-anak Aceh Tengah nih, Sobat Polri, dia
kayak turun-temurun gitu tuh, budaya-budayanya, tarian-tariannya diajarkan ke anak-anak. Benar nggak Fikri? Iya Bu. Iya ya. Beda sih dengan kabupaten lain, tapi sepertinya seperti itu. Di zaman sekarang kan agak kurang ya diturun-temurunkan Iya, ke Bu. daerah. Kalau Fikri termasuk nggak yang diturunkan untuk adat-adat dari sana gitu? Termasuk Bu. Termasuk ya. Apa sih yang Fikri tahu tentang kedaerahan Aceh Tengah? Kayak dari adatnya itu ada didong Bu, Didong itu apa? yang tepuk-tepuk tangan tuh Bu. Oke, didong tepuk tangan. Nah. Oh iya pernah nonton tuh di YouTube, juga di TV banyak ya kalau misalnya ada acara-acara di Aceh gitu. Terus apa lagi? Tari gual Bu. Guel. Tari Guel guel. itu yang seperti apa? Nari Bu. Tarian Nari. Sengeda dan gajah gitu. Itu Aceh Tengah ya, spesifik Aceh Tengah. Ya Bu, gayo. Gayo. Kalau yang daerah lain apa sih? Bener meriah itu apa? Kalau bener meriah sama Bu. Kecuali Ah. gayo luas. Gayo luas yang Saman Bu. Oh, jadi kalau Saman itu di Gayo Luas Gayo ya. Luas. Oke. Nah, karena Fikri termasuk anak Aceh Tengah, waktu saat pendidikan kalian ada nggak ketika mungkin ada acara-acara kalian menampilkan? Ada berapa orang Ada. anak Aceh Tengah di sana? 24 kami Bu, yang gayo. 24. Oke, rame ya, yang memang dari Iya, Gayo, jadi dari kumpulan suku Gayo. bener meriah, Gayo luas Gayo sama Luas dan Aceh Aceh Tengah. Tengah. Jadi kalian nampilin itu? nampilin didong. Wih, keren. Ini harus ditampilkan nih, kita nanti lihat ya Sobat Pori. Walaupun dia cuma sendiri, tenang, nanti saya bantu tepuk-tepuk tangan doang. Pokoknya nanti kita lihat kemampuan Fikri. Nah, seperti itu sih Fikri. Jadi walaupun kita Fikri perjuangannya cukup berat, Sobat Pori. Jadi pada saat itu dia orang tua, saat dia persiapan, orang tuanya meninggal, ayah meninggal, ibunya juga meninggal dalam waktu yang dekat juga sih, 2018. Tapi dia membuktikan dia mampu. Pertanyaan ibu, ada pakai duit nggak waktu ngikut pendidikan, waktu seleksi? Nggak ada. Nah itu membuktikan bahwa dia walaupun tidak ada orang tua, anak terakhir, walaupun kondisi ekonomi juga tidak seperti orang lain yang kaya raya dan sebagainya, tapi bisa selama dia mempersiapkan diri. Bahkan Fikri peringkat 1 di Kabupaten Aceh Tengah, luar biasa. Oke, Sobat Pori, semoga apa yang disampaikan oleh Fikri pada hari ini dapat menginspirasi buat sobat-sobat Pori yang lainnya, bahwa kita tetap bisa bersaing untuk menjadi anggota Pori dengan kemampuan sendiri ya Fikri ya. Iya. Tapi itu kan ibu yang sampaikan. Nah, ibu kepingin Fikri coba nih langsung sampaikan ke Sobat Pori. Apa yang bisa Fikri sampaikan atau pesan-pesan Fikri kepada sobat-sobat Pori, khususnya adik-adik yang dari seluruh daerah manapun, biar semangatnya sama seperti Fikri. Silakan. Ya, khususnya buat adik-adik yang mau ikut tes kepolisian, tetap semangat, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Jangan pernah menyerah, walaupun banyak rintangan yang akan datang ke depannya, tetap semangat. Yes, jangan menyerah ya, kayak lagu The Massive ya. Oke, Sobat Pori, seperti janji kita tadi di ujung podcast kita, Fikri akan menampilkan persembahan budaya Gayo, yaitu yang dinamakan didong. Oke, coba Fikri, ini saya bantu ya. Walaupun biasa saya bantu doa, tapi ini kita bantu juga nih dikit-dikit lah untuk mengimbangi Fikri. Oke Fikri, yuk kita mulai. Udah ibu jalan? Udah ya, ibu gimana nih posisinya? Jangan gini. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Telah ku jalin kisah silona isilih nara mulai jantung lagu beradok tingkah niroda lagu sapun sapa ulurannya
loh Fikri, cocok banget Fikri. Lagu kisah cinta nih Bu. Ternyata lagu kisah cinta, berarti patah hati dong ya tadi ya. Oke, terima kasih Fikri sudah mempersembahkan Didong tadi di depan Sobat Pori semuanya. Dan Sobat Pori, demikianlah bincang-bincang sampai kita pada hari ini. Semoga apa yang Fikri sampaikan dapat menginspirasi, terutama satu, bahwa jangan patah semangat walaupun apapun yang ada di hadapan kita menghadang, musibah sekalipun, show must go on. Kita harus tetap maju ke depan ya Fikri ya. Dan yang kedua, jangan lupa selaku anak-anak bangsa kita terus melestarikan budaya. Jangan sampai putus. Nanti ada regenerasi penerusnya nanti ke depan gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.